Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ardadini, NPM 191506115. Di sini saya akan menjelaskan dasar materi dari pengolahan citra. Yang pertama-tama itu, apa sih itu citra? Pada era teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari multimedia. Data atau informasi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga berupa gambar, audio seperti bunyi, suara musik, dan video. Citra atau image atau gambar sebagai salah satu komponen multimedia memegang peranan penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Definisi citra secara harfiah, citra adalah gambar dua dimensi yang dapat ditampilkan di layar monitor, dicetak, difoto, dan lain-lain. Sedangkan secara matematis, citra adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Citra dapat bersifat optik berupa foto analog, berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Representasi citra ada tiga. Yang pertama citra analog, citra diskrit, citra digital. Yang pertama citra analog. Citra analog adalah citra yang dihasilkan sinyal kontinu, misalnya foto yang dicetak di kertas foto. Yang kedua, citra diskrit, citra yang diperoleh dari digitalisasi dari citra analog. Yang ketiga adalah citra digital, citra yang bisa diolah secara langsung oleh komputer. Contoh dari citra digital ini adalah foto yang dihasilkan oleh kamera digital. Sedangkan apa itu pengolahan citra sendiri? Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu, degradasi, misalnya mengandung cacat atau dera atau noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi, baik oleh manusia maupun mesin, maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya lebih baik. Bidang yang menyangkut ini adalah pengolahan citra atau image processing. Sementara pada citra terdapat informasi. Informasi terbagi menjadi dua, yaitu informasi dasar dan informasi abstrak. Informasi dasar sendiri adalah informasi yang dapat diolah secara langsung tanpa membutuhkan bantuan khusus. Contohnya sebuah jeruk yang memiliki warna, tekstur, dan bentuk. Sementara informasi abstrak adalah informasi yang tidak dapat diolah kecuali dengan bantuan tambahan pengetahuan khusus. Contohnya ekspresi dari mimik wajah manusia yang dapat tersenyum, tertawa, dan menangis. Secara lebih jelasnya, perbedaan citra analog dan citra digital. Citra analog, citra yang nilainya bersifat kontinu. Kontinu di sini adalah proses berlangsung secara berkelanjutan, secara terus-menerus tanpa terhenti. Citra yang ditampilkan melalui monitor, komputer, dan foto cetak adalah contohnya. Sementara citra digital adalah citra yang nilainya bersifat diskrit. Diskrit di sini adalah proses yang berbeda dan elemen-elemen yang tidak berkesinambungan. Contoh dari citra digital adalah citra yang disimpan dalam memori komputer dan sistem. Citra digital sendiri merupakan kumpulan titik atau piksel atau picture elemen. Setiap pikselnya digambarkan sebagai satu kotak kecil. Suatu citra dapat didefinisikan sebagai F, X, Y, berukuran M baris dan N kolom. X menyatakan posisi kolom dan Y menyatakan posisi baris. Dapat dilihat pada gambar untuk F yang pertama 2,1, untuk X-nya adalah 2 dan satunya adalah Y dengan nilai 6. Dapat dilihat dengan yang atas yaitu nilainya 6 dan F X-nya 4, Y-nya 7 pada nilai 237. Pembentukan citra digital. Digitalisasi citra merupakan proses untuk mengkonversi objek yang diindra atau didapatkan oleh sensor menjadi citra digital. Elemen dari sebuah citra digital disebut piksel. Piksel sendiri adalah singkatan dari picture element. Elemen dasar dari citra digital ada 6, kecerahan, brightness, kontras, ketajaman, warna, bentuk, dan tekstur. Sedangkan operasi pada pengolahan citra terdapat 5. Yang pertama perbaikan citra, image restoration, kedua kualitas citra atau image enhancement, 3 registrasi citra atau image registration,
4. Pemampatan data citra, image data compaction, dan 5. Pemilahan citra atau image segmentation. Ada 6 langkah-langkah pengolahan citra. Yang pertama, akuisisi citra, kedua, processing, ketiga, segmentasi, keempat, representasi dan deskripsi, kelima, pengenalan dan interpretasi, keenam adalah basis pengetahuan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis citra digital. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, citra biner, citra grayscale, dan citra RGB, red, green, dan blue. Yang pertama-tama dari citra binernya, citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki 2 kemungkinan warna, yaitu hanya hitam dan putih. Citra biner juga disebut dengan citra WNB, white and black, atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap piksel dari citra biner. Fungsi dari binarisasi sendiri adalah untuk mempermudah proses pengenalan pola, karena pola akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit warna. Penjelasan lebih lanjutnya, yaitu pada citra biner ini, hitam diwakili dengan 0 dan putih diwakili dengan 1. Pada gambar yang pertama ini, pada baris pertama berarti 110 11011. Baris kedua 110 11011. Baris ketiga 1100011. Baris keempat 1101111. Baris kelima 1101111. Kemudian mengapa pada citra biner sendiri dibutuhkan 1 bit? Bisa dilihat pada gambar kucing ini. Hitam diwakili dengan 0 dan putih diwakili dengan 1. Yang berarti satu warna ini hanya diwakili dengan 0 itu sendiri untuk hitam, dan warna putih itu diwakili dengan nilai 1 itu sendiri. Berbeda dengan grayscale, di mana dibutuhkan 8 bit. Untuk grayscale-nya akan dijelaskan nanti. Lalu selanjutnya terdapat tambahan informasi pada model citra cahaya. Jika ada cahaya maka nilai 1 itu warnanya putih, sedangkan jika tidak ada cahaya itu maka 0 dan warnanya hitam. Pada model citra tinta atau cat, jika ada cat itu nilainya 1 maka warna hitam, dan sedangkan jika tidak ada cat itu nilainya 0 dan maka warna putih. Lalu selanjutnya adalah citra grayscale. Citra ini merupakan citra digital yang hanya memiliki 1 nilai kanal pada setiap pikselnya. Artinya nilai dari red sama dengan green sama dengan blue atau sama dengan 1. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan intensitas warna. Citra yang ditampilkan dari citra jenis sendiri atas warna abu-abu, bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemahnya, dan warna putih untuk intensitas terkuatnya. Citra grayscale ini yang seperti saya sebutkan tadi, disimpan dalam format 8 bit untuk setiap pikselnya, yang memungkinkan sebanyak 256 intensitas warna. Warna putih sempurna itu direpresentasikan dengan nilai 255, dan nilai hitam sempurna itu dengan nilai 0. Untuk citra grayscale ini berbeda dengan citra hitam putih, di mana pada konteks komputer citra hitam putih itu kan hanya terdiri dari 2 warna, hitam dan putih saja. Pada citra grayscale ini warnanya bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi warna di antara hitam dan putihnya itu sangat banyak. Akan dia seperti pada gambar yang atas ini warna putih sempurna itu berarti 255, dan untuk hitam itu 0. Sedangkan dari kotak warna ini sampai dengan sini merupakan derajat keabuan.
Bagaimana sih menentukannya? Jadi contohnya misalnya nilainya satu 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 itu sama dengan sempurna. Nah, jika di sini terdapat tadi sudah disebutkan untuk citra grayscale yaitu 8 bit. Ini jumlahnya ada nilai 8 binary digit. Jika ini satu banyak 8 kali berarti itu putih sempurna, dan untuk 0 sebanyak 8 kali itu berarti hitam pekat. Bagaimana jika untuk ini berarti ini adalah hitam. Mengapa? Karena jika dilihat dari sini hitam lebih dominan daripada putih. Maka ini adalah hitam. Lalu selanjutnya, citra grayscale ini mempunyai derajat keabuan, tetapi bergantung pada nilai kedalaman piksel citra itu sendiri. Untuk nilai grayscale skala 2/1, 0 sampai 1 itu kedalaman pikselnya 1 bit, 2/24, 0 sampai skala 0 sampai 3 itu kedalaman pikselnya 2 bit, 2/4 skala 0 sampai 15 kedalaman pikselnya 4 bit, dan 2/8 skala 0 sampai 255 itu kedalaman pikselnya 8 bit. Selanjutnya, citra RGB, red, green, dan blue merupakan warna dasar yang dapat diterima oleh mata manusia. Setiap piksel pada citra warna memiliki warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna dasar RGB. Setiap titik pada citra warna membutuhkan data sebesar 3 byte. Setiap warna dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 255 atau 8 bit. Dilihat dari gambar yang pertama, ini terdiri dari merah, hijau, dan biru. Dan warna utama, lalu campuran antara warna merah dan biru itu adalah warna magenta, warna hijau dan biru itu adalah warna cyan, dan untuk campuran hijau dan merah adalah warna kuning. Lalu campuran dari ketiganya bila seluruh warna merah, hijau, dan biru digabungkan akan menghasilkan warna putih itu sendiri, dan jika tidak dicampur maka akan menghasilkan warna hitam. Mengapa demikian? Dapat dilihat dari gambar yang sebelah kanan. Misalnya tadi warna hijau dan merah itu akan menghasilkan warna kuning. Kita lihat dari sini nilainya. R-nya ada nilainya 255 dan green-nya ada 255, maka itu akan digabungkan akan warna kuning. Lalu dilihat dari warna cyannya, tadi adalah gabungan dari green dan blue. Bisa dilihat dari sini, green-nya ada nilai dan blue-nya ada nilai 255. Lalu contoh tadi, jika semua warna dicampur, maka akan menghasilkan warna putih. Dilihat dari nilai
red, green, dan blue-nya itu sama-sama 255, maka itu akan menghasilkan warna putih. Lalu jika tidak dicampur antara ketiga warnanya itu akan menjadi warna hitam. Kita lihat di sini nilainya tiga-tiganya adalah 0. Demikian yang terakhir, banyaknya kombinasi warna piksel ini lebih dari 16 juta. Itu didapat dari karena 256 dikali dengan 3. Jadi banyaknya kombinasi warna piksel yang mungkin ada pada Citra RGB ini adalah sebanyak 16.777.216. Demikian yang saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.